Kalian kira Jakarta cuma bangunan-bangunan tinggi kayak gini? Enggak loh teman-teman, tapi Jakarta itu juga kayak gini. Penasaran kan? Sini aku jelasin budaya Jakarta. Oke, sebelum itu aku akan jelasin sejarah singkat Jakarta terlebih dahulu. Oke, Jakarta adalah ibu kota Indonesia dengan populasi terpadat di Indonesia di angka 11,01 juta jiwa menurut data dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Tapi, sebelum dikenal sebagai Jakarta, ia pernah memiliki nama-nama lain seperti Sunda Kelapa, Jakarta, dan Batavia. Tentu nama-nama tersebut berasal dari masa-masa yang berbeda. Walaupun mengalami pergantian nama dan melalui perjalanan sejarah yang panjang, identitas Jakarta dengan kaya budaya dan keragamannya tetap terjaga hingga saat ini. Jadi, walaupun nama-namanya berbeda, kebudayaan Jakarta dari dulu sampai sekarang itu tetap sama ya. Selanjutnya aku akan menjelaskan dalam segi agamanya. Masyarakat Betawi mayoritas beragama Islam, namun karena Jakarta adalah kota multicultural, jadi terdapat pemeluk-pemeluk agama yang lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, walaupun dengan jumlah populasi yang lebih sedikit. Oke, selanjutnya yaitu tradisi. Tradisi pertama ada palang pintu. Palang pintu adalah tradisi pernikahan Betawi yang menggabungkan pencak silat dan pantun. Tradisi ini menjadi simbol ujian membagi mempelai laki-laki untuk mendapatkan restu dari keluarga mempelai perempuan. Yang kedua yaitu nyorok. Nyorok adalah tradisi yang memberikan makanan dari anggota keluarga yang lebih muda kepada anggota yang lebih tua. Tujuannya untuk menjaga silaturahmi dan menghormati orang yang dituakan. Ketiga yaitu bikin rumah. Bikin rumah adalah tradisi syukuran sebelum membangun rumah. Dan tradisi ini bertujuan untuk mempererat gotong royong dan kebersamaan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu lagu daerah. Lagu pertama pasti kalian semua tahu, yaitu Ondel-Ondel. Lagu ondel-ondel ini biasanya digunakan sebagai pengiring pertunjukan ondel-ondel dalam acara adat seperti khitanan atau pernikahan. Lanjut, kedua yaitu kicir-kicir. Kicir-kicir adalah lagu Betawi yang berasal dari pantun Melayu, dan lagu ini bertujuan untuk menghibur pendengar dengan irama yang ceria. Ketiga yaitu jali-jali. Jali-jali merupakan lagu Betawi yang populer dengan melodi yang ringan dan ceria. Oke, selanjutnya yaitu tari tradisional. Yang pertama yaitu tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi adalah tari tradisional yang sering ditampilkan di dalam acara adat, dan tarian ini dipercaya untuk memiliki kekuatan magis untuk menolak bala. Yang kedua yaitu tari nandak ganjeng. Tari nandak ganjeng adalah tari kreasi Betawi yang menggambarkan keceriaan perempuan yang beranjak dewasa dengan gerakan yang lincah dan ceria. Yang ketiga yaitu tari lengang nyai. Tari lengang nyai terinspirasi dari kisah Nyai Dasimah dan menggambarkan perjuangan seorang perempuan. Ciri khasnya adalah gerakan tangan yang cepat dan gerakan tubuh yang luwes. Lalu ada makanan tradisional. Yang pertama yaitu nasi uduk. Nasi uduk adalah nasi yang dimasak dengan santan dan disajikan dengan berbagai lauk seperti ayam goreng, tahu, tempe, dan sambal kacang. Kedua yaitu soto Betawi. Soto Betawi adalah sup khas Indonesia dengan kuah santan dan potongan daging sapi atau jeroan. Biasanya disajikan dengan emping dan bawang goreng. Yang ketiga yaitu ketoprak. Ketoprak adalah makanan yang terdiri dari ketupat, tahu, bihun, sayuran, dan saus kacang. Selanjutnya ada pakaian adat. Yang pertama ada kebaya encim. Kebaya encim adalah pakaian perempuan Betawi, biasanya dibuat dari brokat atau sutra dan dipadukan dengan rok. Yang kedua yaitu baju sadariah. Baju sadariah adalah pakaian adat laki-laki Betawi, mirip dengan baju koko dan biasanya dipakai dalam acara adat. Yang ketiga yaitu baju demak. Baju demang adalah pakaian resmi laki-laki Betawi yang sering digunakan pada acara formal seperti pernikahan atau upacara. Lalu selanjutnya ada rumah adat. Pertama itu adalah rumah panggung. Rumah panggung memiliki lantai yang tidak menyentuh tanah untuk menghindari banjir dan melindungi dari hewan-hewan buas.
Yang kedua ada rumah gudang. Rumah gudang berbentuk persegi panjang dengan atap pelana dan biasanya memiliki serambi di bagian depan. Lalu ketiga ada rumah joglo. Rumah joglo Betawi terinspirasi dari rumah joglo Jawa, namun memiliki struktur yang lebih sederhana tanpa tiang di tengah. Selanjutnya ada alat musik tradisional. Pertama ada marawis. Marawis adalah musik tradisional Betawi yang dipengaruhi oleh budaya Timur Tengah dan sering dimainkan dalam acara keagamaan. Kedua ada gambang. Gambang adalah alat musik dari bilah kayu dan dimainkan sebagai pengiring musik gambang kromong. Yang ketiga ada kromong. Kromong adalah kumpulan gong kecil dari logam yang menjadi bagian utama dalam pertunjukan gambang kromong. Oke, selanjutnya ada bahasa. Bahasa yang sering digunakan di Jakarta adalah bahasa Betawi dengan ciri khas seperti gua, lu, aje, kagak, dan bang. Bahasa ini merupakan campuran dari berbagai bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Tionghoa, dan Portugis. Oke, selanjutnya ada senjata tradisional. Pertama ada keris. Keris adalah senjata tradisional dengan bilah melengkung yang dipercaya memiliki nilai magis dan simbol kehormatan. Kedua ada badik. Badik adalah pisau dengan bilah pendek dan tajam yang digunakan untuk membela diri atau keperluan sehari-hari. Ketiga ada rencong. Rencong adalah senjata tradisional berbentuk pisau melengkung dengan gagang yang panjang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.